Berbicara kesuksesan, terkadang orang-orang butuh sebuah dorongan untuk memulai langkah demi langkah untuk menuju kesuksesan. Selamat datang di channel Berbagi Pengalaman. Kali ini kita akan mendengarkan sugesti sukses dari seorang motivator profesional, Mario Teguh. Semoga dengan mendengarkan sugesti sukses dari Mario Teguh merupakan langkah awal kita untuk mencapai mimpi kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Sugesti sukses. Sugesti dari kata suggest, dianjurkan. Oke, sugesti sukses. Pertanyaan sederhana. Siapa yang akan lebih mudah mencapai kehidupan yang baik? Orang yang meyakini dirinya akan sukses atau yang meyakini dirinya akan gagal? Good. Nah, yang meyakini dirinya akan sukses, apakah pasti sukses? Belum tentu. Belum tentu. Nah, yang meyakini dirinya gagal? Sudah gagal dari awal. Oke, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang hidupnya itu digunakan untuk sibuk membuktikan dia tidak bisa. Ya, gua nggak bisa, gitu kan, banyak toh? Gitu, itu nggak bisa, gitu, itu nggak bisa. Bisanya apa? Pulang. Nah, yuk kita jadi orang yang membuktikan bahwa diri kita bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kelas-kelas kehidupan yang tadinya tidak bisa kita capai kalau kita maunya hanya melakukan yang bisa kita lakukan? Ya, bukankah kita dari kecil diberkati oleh Tuhan dengan kemungkinan jatuh? Bahwa jatuhku ini untuk sesuatu yang baik, bukan untuk sesuatu yang merugikanku. So, sahabat-sahabat saya yang baik hati, ya mudah-mudahan pembahasan kita malam ini membuat besok hari Senin kita hadapi dunia, kehidupan ini dengan harapan yang lebih baik. Itu. Saya punya pertanyaan nih, Pak. Yes. Kenapa lebih sering pada saat kita meyakini suatu hal, kita salah, Pak? Tapi pada saat kita santai, pada saat kita tidak terlalu berekspektasi terlalu besar, kita malah benar, Pak. Betul. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Pernah mengalami nggak? Waktu yakin gagal, waktu santai berhasil. Iya. Aha, nih ya, kita lihat meme-nya. Aha, gini. Yakin bisa, lalu gagal. Lebih baik daripada yakin tidak bisa, lalu terbukti betul. Ayo. Orang yang yakin bisa, pasti berhasil? Enggak, bisa, gagal, melet, gitu. Coba lagi, bisa, gagal. Terus apa? Melet lagi. Orang-orang hebat selalu pinter minta maaf. Gitu? Gagal, mohon maaf, izinkan saya mencoba lagi. Itu. Saya contohkan orang yang tidak bisa. Meyakini dirinya tidak bisa. Ini bisa nggak? Wah, nggak bisa. Gitu kan? Ini nggak bisa. Coba harus. Ya, tapi kan gue nggak bisa. Gitu kan? Harus. Nah, kan nggak bisa, kan? Harus, ya bener kan nggak bisa. Jadi bahkan dia gagal pun dia senang. Bener kan, gue nggak bisa. Jadi orang-orang yakin berusaha membuktikan dia bisa. Orang-orang pesimis membuktikan dia tidak bisa. Ayo, ciri-cirinya nih gadis-gadis muda supaya nggak salah pilih, oke? Anda pilih laki-laki yang mana? Yang yakin bisa atau yakin tidak bisa? Yakin bisa, good. Tetapi yang yakin tidak bisa ini pintar menyamar. Ayo, orang-orang yang pesimis, ini penyamarannya seperti apa? Dia akan bilang gini, aku menginginkan wanita yang mau menerimaku apa adanya. Itu pesimis. Karena laki-laki yang jatuh cinta akan berjanji karena dia tahu wanita itu kelemahannya dijanji. Cerdas-cerdasnya wanita kalahnya dijanji. Ibu Lina itu dulu karena saya banyak janji. Janjikan apapun asal dia menikah dulu. Setelah menikah lalu tanya kapan, kita bilang nanti.
gitu. Jadi yang penting optimis dulu, kalau gagal nanti orang pesimis sudah mikirkan gagal sekarang. Itu. Saya jadinya bisa curhat nih Pak kalau dengar kesini. Oke, sekarang kita punya polling ya. Silakan. Ini dia pollingnya. Dipersiapkan untuk sahabat super untuk menjawab ya. Apakah keyakinan bahwa Anda akan sukses di masa depan akan betul-betul berpengaruh pada upaya Anda? A, ya. B, tidak. C, bisa ya, bisa tidak. Kita kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan untuk Anda sahabat super. Dan juga untuk Anda pemirsa di rumah disilahkan atau dipersilahkan untuk mengikuti pollingnya di mtgwpoll.com. Kita akan tahu pollingnya seperti apa saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Mario Teguh Golden Ways. Banyak anak muda itu waktu off bergaul, yaitu apa? Gua lagi galau, gua sedih, galau tingkat dewa, gitu kan? Ayo. Kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, ya. Saya punya pertanyaan Pak. Kemarin saya baru bersama dengan teman-teman ini reunian SMA. Oh, reunian. Tapi yang saya agak sedikit kecewa karena pesertanya nggak banyak Pak. Saya jadi penasaran gitu. Kenapa? Kenapa banyak orang malas pergi reuni? Yuk kita lihat meme-nya ini. Kehidupan ini tentang perpindahan. Perpindahan dari yang tidak kita sukai menuju yang kita sukai. Kurang uang suka? Enggak. Jadi menuju kemana? Banyak uang. Oke. Gampang masuk angin. Sakit. Disukai? Menuju kemana? Sehat. Sih, hidup itu begitu. Nah, teman-teman SMA itu tidak semua gerakan pindahnya cepat. Itu loh. Jadi sejak SMA, SMP, SMA, perpindahannya dalam ukuran dekade 10 tahun tidak begitu banyak. Sedangkan ada yang 10 tahun betul-betul memenuhi filsafat Jepang. Kalau orang mau sukses besar itu selalu dibutuhkan 10 tahun. Dari satu sikap tindakan yang baik, 10 tahun lagi pasti kita akan dengar orang besar. Pernah dengar nggak kalau kita mengajak teman melakukan sesuatu, dia bilang ini, pernah dengar nggak? Males ah. Pernah sering dengar? Sering. Males ah. Males ah. Tuh, jangan nikahi wanita yang bilang males ah. Itu Anda bakal masak sendiri. Atau menikahi laki-laki yang bilang males ah. Itu Anda bakal disuruh cari uang sendiri. Nah sekarang, apakah Anda tipe yang pengeluh atau yang bertindak? Good. Gitu. Sekarang kita di sini punya hasil dari polling. Silakan. Ini dia. Apakah keyakinan bahwa Anda akan sukses di masa depan akan betul-betul berpengaruh pada upaya Anda? Yang menjawab A atau jawaban ya sebesar 87%. Ya, wow. Boleh? Tangan. Yang menjawab B atau tidak hanya 2%. Dan yang terakhir yang jawabannya C atau jawaban bisa ya bisa tidak 11%. Oke. Dan untuk sekarang saya akan mengajak sahabat super yang beruntung ada di studio untuk mempertanggungjawabkan. Yang menjawab A atau jawaban ya boleh angkat tangannya. Mas bergabung dengan saya, tepuk tangannya silakan. Oke. Ya. Selanjutnya yang menjawab B atau jawaban tidak. Bapak yang sebelah sana boleh bergabung dengan kita di depan. Dan yang terakhir adalah jawaban C, bisa iya, bisa tidak. Oke, Mbak, boleh bergabung? Bapak Ibu, Beriska, silakan. Sebelah sini. Pak Wahyu, mengapa Anda memilih A? Ya, terima kasih sebelumnya. Karena
dalam meyakini bahwa kita akan sukses harus berpengaruh, sangat berpengaruh pada upaya kita. Entah itu suksesnya akan datang cepat, lambat, atau dalam usia muda, dalam usia setengah muda, dalam usia tua. Tapi upaya kerja keras itu harus tetap kita usahakan saat ini juga, mulai sekarang juga. Good. Kelihatannya dalam perilaku seperti apa? Dalam perilaku yang lebih baik, mungkin dalam bekerja yang lebih rajin, lebih total, dalam kalau yang masih sekolah, masih kuliah, lebih rajin belajarnya. Super sekali. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Joni, Anda memilih tidak ada pengaruhnya pada upaya Anda. Apakah Anda meyakini Anda akan sukses atau tidak? Mengapa? Karena selama ini saya terus berusaha sampai 3 hari 3 malam tidak tidur, kerja terus, makan aja jarang, Nggak punya uang. sampai upaya titik terang itu pun sampai sekarang tidak ada. Anda yakin Anda akan sukses? Tidak. Nah, tunggu sebentar. Kita silakan Ibu Mariska. Kalau saya menjawab sih, karena dalam artian begini Pak, jika memang keyakinan itu kadang anak muda, kadang on off gitu Pak. Anak muda itu on off. Seperti itu. Jadi kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun kita juga serahkan kepada yang kuasa. Bagaimana untuk hasilnya Pak? Seperti itu kalau menurut saya. Oke, nanti dulu ya. Anak muda itu on off, on off, on off, on off, on off. Lalu hasilnya diserahkan kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Kepada Allah. Maha Kuasa. Jadi kalau sedang off, off, off terus gagal, yang salah siapa? Yang Maha Kuasa. Banyak anak muda itu waktu off bergaul, yaitu apa? Gua lagi galau, gua sedih, galau tingkat dewa, gitu kan? Ayo, berapa banyak itu waktu on tidak kedengaran ceritanya. Itu kecuali malam minggu jangan post status, kelihatan lu nggak punya kekasih, gitu kan? Kelihatan seperti sibuk gitu. Malam-malam baru, gua baru pulang, padahal mulai tadi di rumah. Nah, kalau off-nya lama bagaimana? Motivasi Pak, butuh motivasi. Good. Apa yang Anda lakukan kalau Anda butuh motivasi? Mendekatkan diri sih Pak. Mendekatkan diri kepada yang kuasa. Yang kuasa. Oke, setelah mendekatkan diri, Minta support dari keluarga. oh good, minta support. Caranya minta support bagaimana? Curhat Pak. Curhat. Curhatnya dimulai dengan keluhan atau dengan harapan baik? Dengan keluhan Pak. Berarti dia jujur, Pak. Iya betul, lihat. Curhat itu dimulai dengan keluhan. Nggak ada curhat ini. Aku mau curhat. Aku dia, gitu semangat. Mana ada. Good. Nah sekarang kalau gitu. Pak Wahyu, nasihati Pak Joni untuk berharapan baik. Tuhan itu maha adil Pak. Selama kita udah berupaya total, apalagi Pak Joni tadi udah 3 hari 3 malam nggak tidur, makan juga sesempatnya. Yakinilah bahwa suatu saat nanti Bapak akan berada pada titik puncak kesuksesan yang dinanti Pak. Bapak percaya? Bapak tadi tidak percaya? Tidak, selagi belum ada hasilnya. Oke, nah jadi kalau gitu, apakah ada orang yang bisa menasehati orang yang berniat tidak percaya? Selama ini belum. Ada. Tidak jadi, ada. Bapak nggak bisa dinasehati udah. Permasalahan. Mungkin waktu yang menjawab. Dia dulu Pak. Nah, kalau Anda tidak bisa dinasehati lagi, terus caranya selamat bagaimana? Terus kerja sampai mati. dipanggil. Tapi lihat ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Sombong itu adalah komentar orang minder terhadap orang percaya diri. Masa kita menakar kepercayaan diri kita karena komentar orang minder? Wallace aja. Jadi maksudnya adalah supaya Tuhan tidak sampai hati melihat Anda kerja keras, gitu ya Pak ya. Gak makan, gak tidur, gitu. Jadi istilahnya kerja keras sambil bilang, Tuhan lihat nih ya, gue udah mau mati nih ya. Gitu.
Benar Pak, benar sekali Pak. Seperti- Waktu mau sekarang jatuh ke jurang itu, kalau nggak dikasih saya, jatuh plak, dead. Gitu. Itu kapan? Tunggu saatnya, hanya Tuhan yang tahu dah. Nah sekarang, Anda itu termasuk yang optimis atau pesimis? Optimis. Optimis belum tentu meyakini upaya itu berhasil. Itu pesimis di level Dulu yang sebelum masuk SMP, lulus SD nggak? Nyogok Pak. Optimis itu meyakini hasil baik. Orang optimis selalu berhasil. Tidak. Beliau ini tadi optimis atau pesimis? Bapak itu bekerja keras supaya dipanggil atau bekerja keras supaya sukses? Sampai sukses. Dipanggilnya kapan? Belum tahu. Nah itu dia, mulai kelihatan lucu kan kalau ditempelkan logikanya ke dia. Ini loh, saya itu menempelkan logika Bapak. Jadi Bapak itu bekerja bukan untuk dipanggil, Pak. Benar. Iya. Iya. Jadi bekerjanya untuk apa? Untuk sukses. Sukses. Sebetulnya Bapak itu optimis, tapi sedang salah pendapat. Bapak itu optimis yang sangat terhormat. Karena bahkan hatinya kecil karena kegagalan, Bapak tetap mau bekerja lalu menyandera Tuhan. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Kelihatan. Tuhan tertawa nggak melihat Anda itu? Tertawa. Tertawa. Berarti apa, Pak? Bapak itu dicintai sekali. Ya ini loh laki-laki yang menangis yang tidak keluar air matanya itu seperti ini. Sebetulnya hatinya menangis. Tapi dia gagah. Gitu. Dia betul-betul dia hanya bergantung ke Tuhan kok. Karena dia bilang bekerja keras pokoknya nih. Pokoknya sampai panggil, ayo. Ayo, gitu. Sampai itu kan berarti dia hubungannya sangat dekat dengan Tuhan loh. Dia tidak minta tolong orang lain loh. Pak, you're a good man, Pak. Ibu. Ya. Nah, bisa ya, bisa tidak. Iya. Sebaiknya bisa ya atau bisa tidak? Berapa persen, Pak? Ada kemungkinannya keduanya. Oke, teman sendiri berapa persen? Ini tawar-menawar rasanya. Kalau menurut saya 80-20. 80-20. Iya. Oke, kenapa Anda ambil 80-20 tidak? Karena saya nggak bisa memastikan sesuatu hal itu 100%. Good. Tugas kita bukan memastikan hasil. Tugas kita memastikan tindakan. Kenapa you're a good man, Pak? Karena Anda memastikan tindakan. Anda hanya tidak meyakini hasil. Ini meyakini hasil. Dan bertindak. Sekarang, Pak, nasihati beliau. Bekerja dan serahkan kepada Tuhan. Bekerja keras, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Logikanya, Pak, mengapa begitu? Karena setiap manusia melakukan sesuatu belum tentu itu baik buat kita. Dan apa yang ditentukan oleh Tuhan itu pasti terbaik buat kita. Wow. Sekarang nasihati dia. Banyak berusaha dan banyak berdoa aja, Bu. Udah gitu aja. Banyak berusaha dan Banyak berdoa. saya ingin tahu logikanya. Anak muda itu sulit percaya kepada orang yang dilihatnya tidak lebih pandai darinya. Iya. Nah, kalau anak muda mau menghormati Anda harus mampu melogikakan nasihat. Anak muda itu menantang orang. Nah, sekarang buktikan bahwa nasihat Anda benar. Mungkin saya belum punya nasihat super seperti Pak Mario, tapi Nah, itu diawali dengan minta maaf. Jangan minta maaf. Orang hebat tidak minta maaf kecuali betul-betul salah. Oke, jangan turunkan kelas dengan ya saya namanya orang baru, gitu kan? Pak, jalan ini, wah saya orang baru, gitu kan? Kalau gang ini saya orang baru. Bulan di mana? Saya juga orang baru. Ayo, jangan minta maaf. ntar takutnya sombong, Pak. Sombong itu adalah komentar orang minder terhadap orang percaya diri. Masa kita menakar kepercayaan diri kita karena komentar orang minder? Wallace aja.
Yuk, logikakan nasihatnya sampai dia melihat Anda orang pinter. Oke, percaya aja kepada Tuhan, apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu usahakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan memberi yang kesuksesan untuk Ibu. Sudah tahu nasihat itu sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah. Itu loh Pak, sulitnya menasihati anak muda. Anak muda itu pinter-pinter. Sudah tahu. So, Pak, itu tadi tantangan dari saya untuk berpikir lebih cerdas supaya waktu menasehati tidak bisa ditolak. Saya itu sangat menghormati anak muda yang keras kepala, yang ngeyel, gitu, yang keras kerjanya, kemauannya. Sedang salah sikap bisa diperbaiki, tapi anak muda lemah, bagaimana cara memperkuatnya? Anak muda pesimis, pemalas, selalu berkecil hati, bagaimana cara memperkuatnya? Dengarkan ini ya, memperbaiki arah lebih mudah daripada menambah kekuatan. Jadi anak muda, beranilah. Memperbaiki arah lebih mudah daripada menambah kekuatan. Terima kasih. Oke, setelah ini kita nanti punya tema lagi yang akan dibahas di sini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di Mario Teguh Golden Ways. Abaikan itu orang-orang yang komentarnya tidak membantu Anda. Karena kalau mereka baik, Pak, mereka komentarnya baik. Orang jelek, komentarnya jelek. Kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, kadang-kadang kita sering terlontar pikiran, sepertinya untuk menjadi sukses itu adalah hal yang sulit. Untuk itu kayaknya kita perlu hal-hal yang advance, misalkan ingin sukses harus punya modal yang besar. Ingin menjadi atlet yang lebih baik harus punya alat-alat yang mahal. Apakah kita memang perlu alat-alat seperti itu yang sangat hebat, yang advance untuk menjadi seorang yang sangat sukses? Super sekali. Terima kasih. Sukses. Apakah mudah? Sulit. Jangan pernah anggap sukses itu mudah. Lebih mudah jadi orang gagal daripada jadi orang sukses. Orang mau sukses itu membutuhkan kesungguhan untuk setia pada yang benar. Ingat firman, ingat nasihat itu. Kalau mau gagal gampang, abaikan semua. Gagal. Oke, nah yuk kita lihat meme-nya ini. Keyakinan bahwa sesuatu akan membawa kebaikan menjadikan Anda bersikap dan berlaku lebih wajar dalam mencapai kebaikan. Ini dicoba dalam sebuah eksperimen, orang disuruh melempar target dengan bola biasa. Oke. Sukses rate-nya 30%. Dari 10 bola hanya 3 yang kena. Lalu mereka dibawakan sebuah baki bagus sekali, isinya bola-bola emas. Dia bilang bola ini sudah terbukti memberhasilkan banyak orang yang melempar. Bola-bola ini disebut success balls. Oke. Beda nggak hasil lemparannya? Beda. Bisa 70%. Dari orang yang sama, begitu pegang success ball, mereka melemparnya anggun sekali. Dibandingkan, lihat itu. Meyakini bahwa yang Anda lakukan atau alat-alat Anda akan memberhasilkan Anda, menjadikan Anda wajar. Tidak tegang, tidak melihat kekurangan. Apakah alat bagus mempengaruhi hasil? Ya. Apakah alat bagus menentukan keberhasilan orang? Tidak. Siapa yang menentukan keberhasilan seseorang? Orangnya. Orangnya. Yuk sekarang, ada 2 orang menembak. Yang satu, kalau disuruh menembak, ditanya, nembak apa? Gitu, itu, oh, jeder, kena, gitu. Yang pertama ini, apalagi itu, der, kena. Yang satunya, der, nggak kena. Yang Anda gunakan sebagai pelatih pasukan perang Anda, siapa? Yang proper akan menghasilkan murid-murid proper. Soal ketepatannya tanggung jawab murid-muridnya.
Iya. Yang guru sembarangan menghasilkan murid yang kurang jumlahnya. Wong saling kena. Nah, logikanya, hormati, yakini alat Anda. Oke, syukuri. Mulai dari sekarang, believe in yourself. Anda itu sumber sukses. Tuhan tidak mungkin melahirkan Anda dengan kesialan. Terus bilang, tapi ada orang yang sial terus. Ya, dia sedang menghabiskan jatah sial. Setelah itu apa? Sukses. Gitu. Dan untuk sekarang saya akan mengundang dua sahabat super yang mau cerita. Oke, silakan. Boleh tepuk tangannya? Pak Faizal, Pak Hendra. Oke, silakan. Ibu, silakan. Oh, Nama Ibu? Ibu Delis. Ibu Delis. Ibu Delis. Ya, ini dia dua sahabat super kita yang bisa bergabung dengan kita di depan. Silakan, Pak Mario. Yes, Pak Hendra. Apa yang ingin Anda ceritakan kepada kami? Saya terlahir dari keluarga yang masih sederhana, dengan mempunyai cita-cita yang besar. Tahan dulu. Ibu Delis. Saya merasa sugesti kesuksesan saya itu kurang di bidang percintaan, Pak. Oh, di bidang percintaan. Ya. Kalau gitu, karena ini hot item, kita tunda dulu ya. Pak Hendra, teruskan ceritanya. Saya sekolah baru lulusan sampai SMP. Karena pada waktu melanjutkan ke SMA, saya sudah bosan dengan keadaan pada waktu sekolah SMP pun saya kurang biaya. Nah, setelah saya memutuskan untuk tidak sekolah SMA, tiba-tiba keinginan saya merasa gelisah gitu. Bagaimana impian saya, bagaimana saya ke depan, bagaimana cita-cita saya ke depan kalau dengan pendidikan saya seperti ini. Dengan apa yang Anda lakukan? Dengan berjalannya waktu, saya kerja untuk membiayai sekolah kesetaraan paket C saya untuk melanjutkan sekolah. Namun setelah orang tua mengetahui cita-cita saya, mereka kebanyakan dari keluarga saya malah menyuruh saya untuk jangan terlalu berharap dengan cita-cita saya. Mengapa? Karena mungkin mereka ada sifat kepesimisan dari mereka. Karena apa kata-kata mereka, Pak? Seperti jangan terlalu berharap, nanti kamu akan frustasi atau akan stres. Menurut saya yang menjadi masalahnya, apakah harus selalu yang mempunyai cita-cita besar itu menjadi merasa minoritas di lingkungannya? Dan apakah tadi perkataan dari keluarga saya itu, apakah itu nasihat atau bukan? Oke, ini Pak, ini awan. Kan orang tua melarang Anda mencapai awan, toh, mencapai langit. Ya. Karena takutnya jatuh. Ya. Ya. Orang yang gagal mencapai langit, jatuhnya itu di antara bintang. You become one of the stars. Gagal setinggi mungkin itu tidak gagal. Karena jatuhnya masih di atas. Yang gagal itu yang tidak mencoba karena komentar orang yang juga tidak sukses, Pak. Orang yang bilang, hati-hati lu, jangan lu, adalah orang yang takut Anda sukses. Iya toh? Makanya dia larang. Kenapa? Nanti dia yang sukses, aku enggak. Jadi apa sikapnya? Saya harus terus mengabaikan anggapan yang tidak mendukung keoptimisan saya. Nah, bagaimana dengan ayah dan ibu? Apakah Anda akan mengabaikan beliau? Mengabaikan karena menyayanginya. Orang tua jangan pernah diabaikan. Walaupun nasihatnya salah, dibilang apa? Super sekali. Ibu. Siapa yang masih punya ibu? Kapan terakhir kali Anda cium pipinya? Good. Oke, ngomelan nggak mama? Oh iya, sebel nggak? Sebel, oke. Tapi syukuri karena Anda masih punya mama. Saya tidak. Saya mau pijet, mau cubit-cubit pipinya nggak bisa lagi. Padahal dulu itu saya, kali ibu saya kecil, orang Bugis, cantik, kita ada Bugis Arab, rambutnya tebal, ikal. Saya dulu juga begitu. Tuh. Saya peluk-peluk, saya sayang-sayang.
Nasihatnya adalah nasihat seorang ibu lulusan Alawiyah. Saya lulusan Amerika. Dia bilang nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Ayo, bisa melihat konsep pikiran anak lulusan luar negeri nggak? Tidak. Tapi jangan disalahkan, bilang benar ibu, benar. Lakukan yang baik, jangan beritahu beliau. Tapi kalau kita terus berhasil, dibilang apa? Itu karena nasihat ibu. Kalau gagal cerita, tidak. So, jangan diabaikan Pak. Sayangi. Biar bicaranya salah, biarkan. Pak, dia itu wakil Tuhan. Ya. Jadi apa sikap Anda kepada orang tua? Mengambil nasihat baiknya dan menyimpan nasihat yang menurut saya sekarang belum baik. Tetap lembut kepadanya. Bilang gini, ibu, aku sukses gak sukses, yang penting aku bahagia jadi anaknya ibu. Dan ibu senang melihat aku bekerja keras, itu saja. Tapi you harus bekerja keras. Abaikan itu orang-orang yang komentarnya tidak membantu Anda. Karena kalau mereka baik Pak, mereka komentarnya baik. Orang jelek komentarnya jelek. Ya. Ya. Good. Kita berikan tepuk tangan untuk dia. Dia bilang, turunin aku. Coba. Anda turunkan nggak? Oh jangan. Semakin marah lu berani mati ya, turunin gitu. Ibu Dalis. Iya Pak Mario, saya pernah mengalami kegagalan berumah tangga ketika usia saya 26 tahun. 26? Saya menikah di usia 24, kemudian 26 tahun, pas usia 26 saya bercerai. 2 tahun pernikahan? Iya. Sudah ada putra atau putri? Sudah satu wanita ya. Putra? Putri. Putri. Kemudian setelah itu saya mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Saya sangat pesimis, tidak memiliki cita-cita, tidak punya visi dan misi lagi. Saya merasa hidup saya sudah berakhir di situ. Kemudian pada tahun 2011 saya berusaha untuk bangkit. Saya nggak mau terus-terusan terpuruk Pak ya. Saya resmi cerai tahun 2008. Kemudian saya mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri. Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan gelar master saya di Indonesia dan di Jepang. Di Jepang? Iya. Oh bukan main. Orang-orang tidak tahu bahwa saya berhasil meraih gelar master itu sebagai pelampiasan amarah saya terhadap kegagalan saya di rumah tangga. Marah ke kegagalannya atau marah ke orangnya? Malah ke kegagalan saya Pak, karena saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Pasti ada kesalahan saya juga. Karena keputusan Anda sendiri? Iya. Jadi saya itu sebenarnya mengalihkan sugesti sukses saya di rumah tangga itu dengan ke pendidikan dan karir. Namun Pak, sayangnya selama 7 tahun setelah saya berpisah itu saya masih belum juga sukses untuk kembali membina rumah tangga karena saya masih trauma juga. Kemudian juga saya merasa iya, ada rasa trauma dan ketakutan untuk kembali salah memilih pasangan gitu Pak. Jadi saya pengen apa solusinya Pak untuk saya supaya saya bisa kembali membenahi kegagalan saya di bidang rumah tangga itu Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Beliau yang takut gagal orang tuanya atau dia? Yang takut gagal teman-temannya atau Anda? Teman-teman. Kalau Anda ingin sukses. Lihat tuh, ini ingin sukses. Teman-temannya dan ibunya takut gagal. Ini takut salah. Padahal sudah terbukti cerdas, double master loh. Tidak mudah loh. Jepang lagi. Saya pernah hilang di Jepang, di Tokyo. Itu nyari jalan itu setengah mati. Karena kan coretan-coretannya dicocokin satu-satu. Nah sekarang, traumanya itu karena takut salah. Sudah pernah mencoba nggak memulai membuka diri bagi cinta yang baru? Sudah Pak. Waktu itu 2008 saya ketemu sama seseorang tapi dia itu playboy. Jadi playboy. Oh
Oh, dia playboy. Iya. Oh, oke. Anda main-main di mana ketemu playboy? Jadi dikenalin sama teman gitu Pak ya. Oke, Terus ketemu gagal satu lagi. playboy. Terus? Iya, jadi dari situ saya semakin merasa laki-laki ini kok kayaknya susah buat dipercaya gitu. Kita Tapi udah dulu, tidak semua laki-laki begitu loh ya. Oke, cool. Anda selain playboy ini siapa lagi yang sudah dikenal? ada Pak, tapi ya nggak jodoh gitu Pak. Nggak jodoh, itu Iya. kenapa? Ya adalah nggak bisa saya ceritain. Kenapa sebutkan? Pokoknya intinya dia memutuskan saya gitu tanpa Apa itu? memutuskan saya karena alasan Diputuskan? ya mungkin karena saya juga waktu itu harus berangkat ke Jepang juga Pak. Jadi dia mungkin merasa saya lebih mementingkan karir daripada Oh, good. rumah. Mementingkan karir Iya. daripada masa depan bersama dia, gitu ya? Salah nggak laki-laki yang meninggalkan Anda karena Anda memilih karir? ada Salah nggak benarnya ada laki-laki salah. meninggalkan wanita yang lebih memilih karir daripada bersama-sama? Benar. Cinta itu benci jauh. Jadi cinta itu selalu ingin dekat-dekat. Gitu, duduk pelan-pelan. Iya toh? Modusnya anak muda itu kalau saat ini pacarnya ya, ngantuk. Itu coba. Ya, sudah pernah dibegitukan. Ya kalau begitu Anda nah, cinta itu benci jauh. Tapi Pak, yang mendorong saya untuk berkarir atau mengambil beasiswa itu adalah dia Pak. Jadi dia mendorong Anda berkarir, tapi setelah Anda berkarir dia pergi. Iya. Tuh, karena memang sebagian laki-laki seperti wanita. Kalau wanita marah lalu minta diturunkan di pinggir jalan, Anda turunkan nggak? Dia bilang, turunin aku, coba. Anda turunkan nggak? Oh jangan, semakin marah lu berani mati ya, turunin gitu. Itu wanita hanya mengancam. Wanita ingin tahu apakah kita akan menahan dia. Kan ada wanita yang mau pergi, aku pergi loh. Ya, itu minta ditahan. Nah ini laki-laki menguji. Nah apakah Anda menunjukkan pertahanan begitu bahwa tidak, dia lebih penting daripada karir Anda? Waktu itu sih mungkin karena saya udah terlanjur diterima ya Pak. Jadi mungkin saya merasa ya sesuai kesepakatan awal gitu Pak. Oke, good. Anda punya master pertama, master apa? Ekonomi terapan Pak. MA juga? MET yang di Indonesia. MET. Iya. ET. Ya. Good. Yang satu lagi? Master of International Development Study Pak. Master of International Development Study. Development Study. Bisa nggak satu nggak dapat tapi dapat suami? Nggak bisa Pak, karena kontraknya harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Anda keberatan kalau nggak dapat dua-duanya tapi dapat suami? Sebenarnya nggak keberatan Pak. Cuman waktu Sebenarnya. itu dia mungkin udah marah, sudah ya nggak tahu, pokoknya dia menghilang aja gitu Pak. Good. Kalau gitu pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang lebih baik dari dia? Belum ada Pak. Saya tersenyum sinis. Dia bilang, apakah ada yang lebih baik? Apa jawabannya? Belum ada. Good. Sudah mencari? Belum. Itu dia. So, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kan tadi kan berkeluarga, sekarang saya tanya, apakah Anda masih menginginkan berkeluarga? Setelah saya kuliah ini, mungkin saya rasa percaya diri saya agak naik lagi Pak. Tadinya saya udah nggak mau lagi. Cuman begitu saya selesai ini, saya merasa iya ya, hidup saya harus berlanjut gitu. Saya nggak boleh terus-terusan terpuruk. Stop dulu. Sekarang saya tanya, ini penting sekali. Mengapa harus berkeluarga? Ya karena saya harus punya keturunan Pak. Punya keturunan? Iya. Sudah punya keturunan? Sudah, tapi maksudnya saya juga Kurang kan banyak. butuh pasangan hidup. Oke. Saya juga nggak mungkin Pak hidup sendiri sampai saya mati kan. Stop dulu. Nasihati dia. Apa nasihat dari orang bijak yang pemikir dalam ini? Coba nasihati. Lebih mensyukuri apa yang sudah ada dan Syukuri. Good. syukuri, terus introspeksi diri. Stop dulu. Introspeksi maksudnya ini
Mungkin bukan belum mencari, mungkin sudah ada laki-laki yang memperhatikan tapi takut. Karena pada dasarnya, dengarkan ya, kalimat ini penting sekali. A strong woman intimidates a weak man. Wanita yang kuat mengintimidasi laki-laki lemah. Jadi mungkin saja di dalam pencarian Anda untuk laki-laki yang baik itu sebetulnya sudah ada yang mau, tapi minder. Itu introspeksi maksudnya toh? Iya. Good. Apalagi? Mengambil pelajaran dari sesuatu masa lalu. Mengambil pelajaran dari masa lalu, tidak menggunakan masa lalu sebagai penjara. Iya. Masa bukan main. Bapak itu ini rupanya orang-orang bijak yang menyamar. So, kalau gitu simpulkan nasihat bagi Anda sendiri. Apa? Ya mungkin untuk saat ini saya mensyukuri apa yang sudah saya terima. Good. Tapi semua saya serahkan kepada Allah. Saya hanya dalam doa saya. Saya itu tidak begitu suka mendengar orang cepat-cepat menyerahkan kepada Tuhan sebelum upayanya baik. Karena campur tangan Tuhan itu turun pada akhir upaya terbaik kita. Ya akan bantuan itu ada dari awal, tapi kalau mau signifikan bantuannya Anda harus mengupayakan yang terbaik. Mengapa Anda ingin berkeluarga? Selain pasangan hidup dan partner juga ya untuk ibadah kan. Kita kan agama kita belum sempurna kalau belum Good. Sekarang berkeluarga. speknya laki-laki ini seperti apa? Sejak kegagalan saya dulu Pak, saya sekarang hanya berharap dia adalah imam. Pertama dia bertanggung jawab, kedua dia adalah imam buat saya, imam dunia dan akhirat, yang kita sama-sama di dunia mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Itu aja sih Pak. Kalau tanggung jawab itu, laki-laki yang bertanggung jawab dia pasti akan bekerja mencari nafkah untuk saya dan anak saya kan. Hanya dua itu aja sih Pak. Good. Jadi minta bertanggung jawab. Iya. Good. Imam. Super sekali. Sekarang, apa yang membuat ini wanita? Wanita kan syaratnya tidak banyak toh. Jadi cintailah aku sebagai yang satu-satunya. Marilah kita hidup berbahagia selamanya. Hanya dua itu. Kemauan wanita itu hanya dua. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang Anda lakukan sebagai wanita supaya dia mau? Saya tidak menuntut dia untuk jadi orang kaya atau yang berlebihan. Pokoknya dia asal dia tahu tanggung jawab dia itu apa. Tanggung jawabnya punya rumah. Wanita itu banyak berdiplomasi. Gini loh ya, sudah saya simpulkan ya. Laki-laki itu diminta beserta semua ronceannya gitu. Semua dibawa apa saja. Di mobil, di rumah gitu kan. Danau punyanya sendiri gitu. Tahu nggak? Laki-laki ini hanya minta Anda menjadi wanita. Bukan sarjana, bukan profesor, bukan direktur, bukan pemimpin cabang. He wants you to be a woman. A woman cantik berdiri di sebelahnya, anggun, makan tidak lebih banyak dari suaminya. You know? Waktu berjalan tidak menggetarkan lantai. Duh, kenapa begitu? Istriku lewat, gitu kan? Ayo, seksi, gitu, napasnya sesak, di rumah pegang kusen, mas, gitu coba. Laki-laki wanita itu dia punya uang untuk beli grand piano, dia ingin duduk-duduk baca koran, dengar istrinya main piano. Itu lalu lari-lari kejar anaknya, ayo makan gitu. Lalu ngurusi taman, dipotong beberapa bunga, lalu bilang, "Honey, aku taruh di sini bunga." That's a woman.
Waktu dia luka dalam pertengkaran politik, ekonomi atau apapun, dia bisa datang kepada wanita yang tahu kelemahannya, tapi tidak merendahkan karena kelemahannya, mengobati luka-lukanya. That's a woman. Lalu dia bilang gini, stay with me sebentar, aku tahu kamu sibuk ngurusi dunia, but I'm your life. Aku kehidupanmu. That's your, itu woman, itu yang diinginkan laki-laki. Bukan sarjana, master-masteran itu. Indah sekali kalau istrinya master yang pinter ngurusi keluarga. Tapi when she is for him, you should be a woman. A woman. Ya, itu. Setelah ini kita masih punya beberapa cerita lagi dan sharing lagi pastinya bersama dengan Pak Mario. Hanya di sini di Mario Teguh Golden Ways. Apakah saya guru? Ya. Tapi bagi anak muda yang mencemooh, hidup nggak semudah kata-kata Mario Teguh. Mario Teguh cuma ngomong aja, belum membuktikan. Apakah saya guru? Bukan. Sahabat Super, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saya punya pertanyaan. Agama itu kan diajarkan kepada kita agar kita menjadi orang baik. So. Tapi mengapa tidak semua orang yang beragama itu orang yang baik? Pertanyaan yang super sekali, betul ya? Agama itu untuk kebaikan, tapi kenapa tidak setiap orang yang beragama hidupnya baik? Ya, yuk kita lihat ini meme-nya. Agak aneh sedikit, tapi izinkan saya menjelaskan. Yang Anda percayai tidak lebih penting daripada siapa yang Anda percayai. Anda bintangnya apa? Nggak tahu. Lahir hari apa? Nggak tahu. Hari Minggu. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 subuh. Good. Anda pernah diberitahu bahwa itu jam yang sulit untuk sukses? Nggak pernah. Anda meyakini itu jam baik? Tidak. Nggak pernah ada yang memberitahu Anda? Tidak ada. Good. Lihat ya. Anak muda ini tumbuh dengan keyakinan. Tidak yakin adalah yakin. Sekarang siapa yang mengajari dia? Orang tua, guru ada kelas-kelasnya. Anak muda tumbuh dengan keyakinan. Padahal yang ngajarinya tidak berkualitas. Ini lahir. Dulu menghadap kemana lahirnya? Bukan ada betul. Wetonnya, unsurnya, logamnya, lalu diyakini, padahal yang mengajarinya tidak berkualitas. Hati-hati loh ya. Segala hal yang Anda yakini yang membuat Anda kecil hati, gurunya salah. Segala hal yang Anda yakini yang membuat Anda sombong, gurunya salah. Yang mengabaikan nasihat orang lain, orang tua, gurunya salah. Guru lebih penting daripada yang Anda yakini. Surga, adanya akhirat. Siapa gurunya? Tuhan. Lebih penting akhiratnya atau Tuhan? Tuhan. Guru lebih penting daripada yang Anda pelajari. Itu. Dan itu sekarang kita akan mengadakan interaktif dengan penonton dan juga sahabat Super yang hadir di studio. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Pertanyaan saya, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang masih galau dengan masa depannya nanti gitu Pak? Karena galau tentang masa depan? Iya. Itu siapa? Anda atau teman? Saya juga termasuk. Join ya, oke. Iya, karena saya yakin bahwa setiap manusia itu mempunyai cita-cita untuk sukses Pak. Cuman banyak sugesti-sugesti negatif yang ada gitu, yang menyelimuti dirinya sendiri gitu Pak. Jadi nggak tahu gitu 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu Pak. 10 tahun ke depan mau jadi apa, jadi bingung gitu, nggak punya planning gitu Pak. Oke, sebentar. Mau suksesnya di sini, cuman nggak tahu di sini apa yang terjadi gitu ya? Iya Pak, bingung gitu Pak. Good. Apakah Anda galau ini karena Anda kurang dewasa? Bisa jadi Pak, pemikiran saya masih Beritahu saya, apakah ada orang dewasa yang tahu dia akan jadi apa 5 tahun lagi? Nggak ada, belum. Good. Ya. Nah, apakah karena Anda itu bukan orang suci, maka Anda tidak tahu ini? Mungkin? Nggak. Ya, Anda tidak suci, saya tahu.
Tapi apakah karena Anda bukan orang suci, maka Anda tidak tahu masa depan? Bukan. Oke, sudah kelihatan. Tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Terus kenapa galau? Jadi galaunya itu ketika melihat orang-orang yang ngeyel. Ayo, tidak tahu toh? Ya. You tahu 5 tahun dari sekarang? Tidak tahu, Pak. Tidak, saya juga tidak tahu. Jadi yang mau saya tanyakan itu langkah-langkahnya gitu, Pak. Kira-kira Langkah apa? jadi apa ya? Saya masih bingungnya itu kira-kira sebentar, Pak. Anda itu bertahan dengan kata saya masih bingung. Orang yang yakin dia bingung itu loh, Pak, bisa dinasehati nggak? Ya. Enggak. Lah jadi cara supaya nggak bingung? Ya jadi saya butuh saran aja, Pak, saran. Jangan bingung. Hah? Aduh. Ayo, ngeyel lagi. Kasih saya mikrofon 1. Umur berapa sekarang? 27. 5 tahun lagi berapa umurnya? 32. 32. Ya. Anda sudah tahu akan jadi apa 32, umur 32? Tidak. Bingung nggak sekarang? Tidak. Tidak. Sekarang Anda 5 tahun dari sekarang Anda tahu akan jadi apa? Tidak. Anda bingung sekarang? Tidak. Masih bingung nggak? Tidak. Berarti apa? Dia yakin dia bingung. Dia bukan bingung. Yakin dia bingung. Jadi yang harus dibongkar keyakinannya. Penjelasan mengenai apapun yang membuatnya tidak bingung tidak ada gunanya. Orang ini beriman kepada kebingungan. Jadi kalau gitu yang Anda itu bisa dijelaskan nggak untuk tidak bingung? Bisa, Pak. Bisa? Ya. Penjelasan apa yang akan membuat Anda tidak bingung? Dia masih bingung. Enggak, Pak. Jadi gini loh, Pak. Maksud saya itu jadi saya cuman gini, Pak. Jadi takutnya tuh saya menyesal gitu, Pak. Nggak memanfaatkan waktu yang ada gitu, Pak. Jadi caranya memanfaatkan waktu bagaimana? Ya mungkin dengan cara bekerja keras lagi gitu, Pak. Super. Untuk jadi bekerja keras ya? Ya. Kalau sudah bekerja keras sempat bingung nggak? Nggak. Tidak. Nggak. Jadi rencananya mau bingung atau kerja keras? Kerja keras, Pak. Kerja keras. Mulai kapan? Sekarang. Sekarang. Good. Masih bingung nggak? Nggak. Pada saat kita ingin mencapai kesuksesan, biasanya kita mencari orang yang mungkin sudah sukses terlebih dahulu. Mungkin bisa dibilang sebagai guru atau mentor. Tapi pertanyaannya Pak, apakah kesuksesan kita tergantung siapakah yang menjadi mentor, yang menjadi pelatih kita? Super sekali. Kesebelasan sepak bola, El Clasico. Okay. Ditentukan oleh pemainnya atau pelatihnya? Pemain. Pak. Pilih salah satu. Ditentukan oleh pemainnya atau pelatihnya? Pemain. Pemain yang bagus, pelatihnya jelek, bisa menang nggak? Bisa. Pelatihnya hebat, oke? Kipernya dari tim dia itu taruh bola di sini, semua suruh pergi. Dia nendang kelewatan, kembali ke belakang. Tuh, kalau pemainnya menyedihkan, oke? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, guru tidak lebih penting dari muridnya. Ya, satu lagi. Apakah saya penyelenggara Golden Ways ini guru? Apakah saya guru? Bisa. Jangan bingung lagi, tanya sekarang. Apakah saya guru? Ya. Tapi bagi anak muda yang mencemooh, hidup nggak semudah kata-kata Mario Teguh. Mario Teguh cuman ngomong aja belum membuktikan. Apakah saya guru? Bukan. Jadi kata-kata ini penting sekali ya. When the student is ready, the teacher appears. Pada saat murid itu siap, gurunya kelihatan. Jadi saat Anda siap menerima pendidikan, pelajaran, pencerahan, tahu-tahu gurunya kelihatan. Berarti bagi seorang yang ikhlas belajar, siapapun bisa jadi guru. Iya, indah sekali. Berarti kalau gitu istilahnya,
Orang-orang hebat itu bukan bangga karena dia mengajar loh ya. Semua orang hebat itu karena pandai memuridkan diri. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, buang kesombongan. Kesombongan itu yang membeboti orang untuk diturunkan. Kerendahan hati membuat kosong antara derajat dan dirinya. Lalu yang mengisi Tuhan. So rendah hatilah, muridkan diri kepada siapapun. Itu. Suksesan pada akhirnya tetap ditentukan oleh diri kita sendiri. Saat lagi kita akan kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau aku nggak berhasil, lebih berhasil lagi. Karena Tuhan punya kebiasaan mengagetkan orang-orang patuh. Dengan keberhasilan yang tidak pernah kita duga. Sahabat Super, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Dan untuk sekarang, saya masih memberikan kesempatan untuk audiens kita di sini, para sahabat Super, untuk bisa interaktif langsung dengan Pak Mario. Kita persilakan satu orang yang ingin menanyakan sesuatu mungkin sama Pak Mario. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Salam Super. Salam Super. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya. Siapa? Andi Wijaya. Andi Wijaya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya singkat aja sih. Semua orang pasti ingin sukses sesegera mungkin. Nah, cuman saya memiliki suatu ketakutan. Karena kan sampai saat ini saya masih bekerja seperti itu dan penghasilan saya tetap. Nah, kalau misalnya saya nanti misalnya membuka suatu usaha seperti itu dan ternyata gagal, itu akan menjadi suatu trauma mungkin bagi saya seperti itu. Jadi ada ketakutan tersendiri. Bagaimana sih caranya menyikapi sehingga saya bisa mensugesti diri saya sendiri supaya sukses? Terima kasih. Super sekali. Pegang mikrofonnya, berdiri. Ya. Tadi Bapak lebih banyak bicara soal kemungkinan gagal atau keinginan Bapak untuk sukses? Kemungkinan gagal. Good. Dalam kehidupan Bapak, pikiran Bapak lebih banyak takut gagal atau ingin sukses? Sampai saat ini masih banyak takut gagalnya. Good. Jadi nanti Bapak jadi lebih ahli takut gagal atau ingin sukses? Sampai kalau sekarang mungkin lebih ahli takut gagal. Super sekali. Nah sekarang, pikiran Anda, kesadaran Anda, satu lagi ya Pak, kesehatan mental Anda bebani dengan rasa takut gagal. Lalu kebebasan berkreasinya, harapan, doa yang indah. Karena doa banyak yang tidak ditemani dengan keyakinan. Berdoalah lalu yakinlah. Kan begitu perintahnya. Ya. Kalau Bapak kan berdoalah tapi Tuhan gimana kalau? Berarti Anda berdoalah dan ragulah. Kesehatan mentalnya itu loh Pak. Anda lebih sehat mentalnya dengan berdoa dan yakin atau berdoa dan ragu? Berdoa dan yakin. Very good. Nah sekarang, siapa yang rugi kalau Anda lebih berfokus pada kegagalan? Saya sendiri. Good. Jadi apa caranya? Apa yang Anda lakukan? Berdoa dan harus yakin. Dengarkan ini loh. Ini orang positif bicaranya gini. Berdoa, bekerja keras, patuh kepada nasihat orang tua, menyayangi istri, saudara, semua bagus. Belum tentu berhasil. Karena bisa lebih berhasil. Lebih berhasil lagi, berhasil di bidang yang tidak pernah Anda sangka. Orang negatif belum tentu berhasil karena bisa apa? Gagal. Pak, you and I are positive. Jadi kalau Anda belum tentu berhasil, yang satunya apa? Lebih berhasil. Super sekali. That's the man, Pak. Itu caranya. Jadi bukan kalau aku nggak berhasil gagal, no. Mulai dari sekarang kalau aku nggak berhasil, lebih berhasil lagi karena Tuhan punya kebiasaan mengagetkan orang-orang patuh dengan keberhasilan yang tidak pernah kita duga. Itu ya. Terima kasih. Mario, karena saat lagi kita sudah akan mengakhiri episode kali ini, seperti biasa kita punya kesimpulan yang mungkin bisa diambil dari tema kita hari ini. Super sekali, terima kasih. Yuk sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita tutup bahasan kita dengan meme ini. Yang kemuliaannya tinggi di antara kita adalah yang fasih dalam menasehati dirinya sendiri. Ada
3 kata penting. Mulia, fasih, nasihat. Mulia. Kenapa pada akhir program ini bukan sukses, bukan kaya, mulia. Karena orang mulia, hartanya akan meneruskan kebaikannya bahkan setelah dia meninggal. Orang mulia, ilmunya tetap berlanjut dan menjadi alasan untuk dia dielu-elukan oleh kaum-kaum setelahnya. Ada ayatnya. Ya, orang mulia itu begitu. Keluarga yang ditinggalkannya baik-baik. Namanya, kepemimpinannya, orang mulia. Tujuan keberhasilan kita itu mulia. Kenapa Tuhan menjanjikan derajat? Bukan harta, derajat. Dan siapa yang diberikan derajat? Yang berilmu. Yang berilmu itu bukan yang sekolah. Yang berilmu itu yang tahu caranya. Yang tahu caranya mengenali ini setan mendekatiku. Tahu caranya. Ini tahu keraguan mulai ditiupkan ke hatiku. Dia tahu caranya. Kemudian saudaraku sedang ragu. Aku tahu caranya menasihatkan. Coba. Orang berilmu itu tahu caranya. So, pasti. Nasihat itu ada 2. 1, kontennya, isi yang disampaikannya. 2, delivery-nya, penyampaiannya. Nah, Golden Ways isinya apa? Ada kontennya nggak? Ada. Delivery-nya? Ada. So, orang yang fasih membangun sebanyak mungkin konten supaya dia berbobot, lalu dia melatih kefasihan dalam menyampaikannya. Karena orang benar yang kasar merusak kebenaran. Tuh, orang membawa simbol-simbol agama dalam sikap-sikap yang anarkis. Nah, jadi kalau gitu sahabat-sahabat saya yang muda, yuk kita simpulkan. Hari ini putuskan. Berhasil, tidak berhasil masa depan Anda, putuskan Anda punya 2 pilihan. 1, kalau tidak berhasil, lebih berhasil. Mulai dari sekarang. Kalau aku tidak berhasil, aku akan lebih berhasil. Lalu, jangan siksa mental dengan beban-beban yang tidak perlu. Inginkan kebaikan, lalu lakukan kebaikan. Saya ulangi ini beberapa kali dalam program ini karena ini tidak pernah basi. Kalau yang Anda pikirkan baik, yang Anda katakan baik, yang Anda lakukan baik. Setelah mendengarkan sugesti sukses dari Mario Teguh, semoga memunculkan semangat bagi diri kita, langkah demi langkah mewujudkan kesuksesan. Sekian, tetap semangat, salam produktif, jangan lupa like, subscribe, and share.